Makanya kenapa saya perlu sampaikan ini, saya perlu tanggapin ini. Saya khawatir gitu, generasi-generasi muda ini nanti menganggap seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu benar. Kembali lagi bahwasanya kita ini Indonesia adalah sebagai negara hukum, ya semuanya harus selalu berdasarkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcastnya Lawyer Nusantara. Yang hari ini kita akan membahas terkait tentang keberadaan organisasi advokat. Nah, yang mana di dalam Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia ini sudah bertumbuh dan berkembang organisasi advokat yang masing-masing pengurus dan masing-masing kemampuan dan keahliannya yang dikelola oleh para pengurus organisasi tersebut. Nah, maka hari ini di podcast kita ini ada kedatangan seorang pakar hukum yang juga sebagai advokat, juga sebagai sekretaris jenderal di salah satu organisasi advokat, yaitu Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia. Hari ini kita bersama-sama dengan Pak Edi Rosandi, Sarjana Hukum. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini saya panggil di sini Bro Edi saja ya. Bro Edi, ya. Nah, di dalam keseharian Bro Edi yang hari ini sibuk dengan kegiatan atau rutinitasnya sebagai advokat dan juga sebagai direktur di salah satu perusahaan properti. Nah, alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait tentang organisasi advokat yang tumbuh dan berkembang semakin pesat di negara ini. Oke, hari ini kami bersama-sama dengan Bro Edi akan membahas dan akan mencoba mendiskusikan terkait tentang keberadaan sejumlah organisasi advokat yang berada di wilayah Republik Indonesia ini. Oke, Bro Edi, tema yang hari ini akan kita bawakan yaitu terkait tentang wadah organisasi advokat. Nah, apakah menurut Bro Edi dengan adanya menjamurnya organisasi advokat yang tumbuh dan berkembang di negara ini, itu menandakan bahwa tidak mungkin lagi dengan adanya single bar itu? Ya, terima kasih Pak Mahdianur. Ya. Menurut saya, wadah organisasi advokat ini adalah memang tempat berkumpulnya para advokat, karena memang ini sebagai amanat konstitusi yang tertuang di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu sendiri. Di dalam ketentuan itu memang setiap advokat diwajibkan untuk bergabung di dalam wadah organisasi advokat. Ya. Terkait dengan apakah organisasi advokat ini harus single bar saja atau boleh dengan multibar, hal ini memang butuh pengkajian secara tersendiri ya. Bahwasanya di negara Republik Indonesia yang memang menjunjung tinggi asas demokrasi dan juga bahwa terkait dengan kebutuhan akan keadilan ya terhadap pencari-pencari keadilan, sehingga menurut hemat kami kondisi untuk dilakukannya single bar ini memang tidak mungkin bisa dilakukan ya. Persoalan lain bahwasanya di dalam undang-undang advokat itu sendiri tidak ada mengamanahkan bahwa ini memang harus single bar. Hal ini bisa kita lihat secara menyeluruh di seluruh Republik Indonesia. Ya. Pada faktanya saat ini sudah
jumlah organisasi advokat ini sudah melebihi 30 organisasi. Lebih 30 organisasi. Lebih 30 organisasi yang sudah berkembang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan oleh pihak pengadilan tinggi, ya, wadah-wadah organisasi advokat yang berkembang ini ternyata bisa diterima dan diakui keberadaannya, sepanjang memang ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh organisasi ini masih tetap bersesuaian dengan amanat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Saya rasa kesimpulannya bahwa single bar ini memang agak sulit untuk kita laksanakan, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tentang keadilan dan hukum itu sendiri. Kalau misalnya tetap ada di salah satu organisasi yang mencetuskan bahwa ternyata dengan adanya single bar itu dia akan bisa menertibkan para calon-calon advokat yang ingin bergabung di salah satu wadah organisasi, yaitu yang dicetuskan single bar tersebut. Apakah dengan adanya single bar ini menurut Bro Edi bisa untuk dijadikan satu alasan bahwa dengan single bar itu akan lebih menjamin kepada kualitas daripada advokat itu sendiri? Bagaimana kira-kira menurut Bro Edi? Ya, terkait dengan statement ataupun pendapat secara pribadi itu tidak masalah, ya. Artinya kalau salah satu organisasi menyatakan dan berkeinginan bahwa advokat itu harus berada dalam satu wadah atau single bar saja, itu tidak masalah, karena kami anggap itu hanya sebatas sebagai pendapat secara personal, secara pribadi. Secara personal ataupun secara organisasi? Secara organisasi, ya, salah satu organisasi. Bagaimana penerapannya kalau misalnya itu dicetuskan dan dilaksanakan? Apa ada hal-hal yang akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan untuk single bar tersebut? Ya, jadi begini, agar bisa organisasi ini menjadi single bar, tentunya memang harus ada dasar hukum dulu, ya, yang menyatakan bahwa advokat ini wajib di dalam satu wadah organisasi. Ya. Sementara sebagaimana ketentuan Undang-Undang 18 2003 ini jangan disalah tafsirkan, begitu, ya. Yang dimaksud dalam wadah organisasi di sini tidak berarti organisasinya itu harus satu organisasi, tidak berarti begitu. Nah, menyambung pertanyaan yang pertama tadi, apakah juga dengan satu organisasi saja atau single bar ini kira-kira dapat tidak menjamin mutu ataupun kualitas daripada para advokat itu sendiri? Saya pikir ini belum tentu. Ya, saya pikir belum tentu. Artinya tidak ada jaminan, ya? Tidak ada jaminan. Ya, karena memang begini, di dalam organisasi-organisasi lain belum tentu kualitas yang diberikan di dalam hal memberikan pendidikan khusus profesi advokat itu lemah ataupun tidak berkualitas, begitu. Semua ini adalah tergantung daripada penangkapan ataupun pembelajaran dari peserta itu sendiri. Ya. Mengenai kualitas, ini tidak ada alat ukur. Tidak ada alat yang bisa mengukur apakah kualitas saya baik organisasinya, lebih baik dari si A atau lebih jelek dari si A, itu tidak ada alat ukurnya. Tidak ada alat ukur, ya. Ya, karena dari setiap anggota organisasi, ya, tidak semua anggota itu berkualitas baik, dan tidak semua juga anggota yang tercatat di dalam satu organisasi itu berkualitas buruk. Karena tidak ada nilai alat ukur itu tidak ada alat ukurnya. Oleh karena itu, saya pikir lebih baik kita sebagai negara hukum, begitu, ya, harus tetap kembali kepada dasar hukum itu sendiri. Kalau memang dipaksakan ini harus kepada single bar, kembali saya tekankan bahwa boleh ke arah single bar sepanjang ketentuan memang mengatur diwajibkan untuk single bar. Sepanjang belum ada pengaturan mengenai itu, saya pikir jangan memaksakan diri. Untuk mengarah kepada single bar. Saya rasa begitu. Sangat menarik nih. Artinya kalau memang mau mengarah ke sana, ada regulasi hukum yang mengatur untuk itu. Tepat sekali, Pak. Sekali belum ada yang mengatur, artinya tidak bisa untuk dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Bagaimana dengan keberadaan
beberapa organisasi advokat di luar daripada yang salah satu advokat yang mencetuskan untuk sinyal bar ini. Nah, dengan adanya beberapa organisasi advokat yang lama dan sampai yang baru ini, mereka tidak akan mungkin untuk bergabung kepada sinyal bar. Nah, karena apa? Karena dengan adanya organisasi advokat yang didirikan, tentunya mereka sudah menyatakan secara otomatis sudah multibar. Nah, apakah dengan adanya beberapa organisasi ini harus mendeklarasikan diri kah ke dalam satu wadah atau satu forum untuk menyatakan bahwa dia ini adalah sepakat dengan adanya multibar? Apakah diharuskan untuk ke arah sana atau dibiarkan saja seperti ini? Kan tidak ada untuk menganulir organisasi advokat, ya kan? Nah, sehingga apakah dengan adanya deklarasi atau satu kesepakatan itu untuk menyatakan bahwa kami sepakat dan mendukung untuk multibar, bagaimana kira-kira untuk pendapat Bro Edi dalam hal ini? Saya pikir begini, ya, terkait dengan bagaimana cara organisasi-organisasi lain menanggapi opini tentang single bar. Ya. Saya pikir ini adalah merupakan opini secara pribadi ataupun dari salah satu organisasi advokat saja. Oke. Ya, sehingga oleh karena itu, karena ini hanya masih merupakan opini, bukan merupakan upaya hukum, ya kita lihat saja. Artinya tidak perlu terlalu ditanggapi serius, kecuali apabila memang ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh mereka, ya, misalnya mengajukan salah satu gugatan terkait dengan berdirinya salah satu organisasi advokat, misalnya ada begitu. Nah, kalau sampai kondisi yang demikian sudah terjadi, maka menurut hemat kami alangkah baiknya tiap-tiap organisasi lain yang tidak tergabung di dalam organisasi yang mendeklarasikan diri sebagai organisasi single bar ini, saya pikir lebih bagus untuk menyatakan sikap. Menyatakan sikap bahwa mereka tidak mendukung dilakukannya single bar, begitu. Dan mereka menginginkan multibar. Saya pikir ini yang menjadi perhatian, ya, artinya sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan, kalau itu hanya masih celotehan saja, opini-opini saja, ya sudah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Saya rasa begitu, Pak. Kenapa pertanyaan ini kita sampaikan? Karena ada di salah satu wilayah hukum provinsi yang kita tidak sebutkan di sini, bahwa ada beberapa organisasi advokat yang menggugat keberadaan organisasi advokat lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini pengadilan menolak gugatan tersebut karena mungkin error informasional atau apa dan sebagainya, kita tidak terlalu jauh mengikuti di sana. Nah, apa bisa organisasi advokat ini digugat keberadaannya? Bagaimana berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003? Apakah ada diatur secara spesifik untuk mengajukan gugatan kepada organisasi advokat yang baru lahir? Gitu? Ya, jadi begini, wadah advokat ini sebenarnya tunduk terhadap undang-undang organisasi, begitu, ya, undang-undang tentang pendirian organisasi. Terhadap kerangka pendirian organisasi ini sendiri tentunya menjadi ketentuan yang memang harus dicermati oleh orang yang tidak menyenangi atau tidak sependapat dengan berdirinya suatu organisasi advokat. Sepanjang organisasi advokat itu didirikan sudah berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan yang telah dipersyaratkan, saya pikir boleh saja mereka punya hak untuk menggugat, tetapi akan dinilai oleh majelis hakim bahwa gugatan itu tidak mungkin dapat dikabulkan. Sepanjang organisasi yang dibangun tadi, organisasi advokat itu tadi, sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Saya rasa begitu, Pak. Maka untuk itu
ada beberapa advokat ya yang mencoba mempermasalahkan keberadaan organisasi. Tetapi itu hanya sebatas wacananya saja. Untuk class action-nya pun tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat. Kenapa? Karena di dalam keberadaan organisasi advokat itu sebagaimana disampaikan oleh Bro Edi tadi, sepanjang didirikan organisasi advokat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu sah. Oke. Nah, untuk menyikapi hal ini, apakah regulasi di dalam pengaturan keberadaan organisasi advokat itu menurut yang satu frekuensi untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah multibar, itu harus diatur oleh organisasi advokat yang mendeklarasikan diri sebagai multibar itu sendiri. Nah, apakah ada di dalam ketentuan Undang-Undang 18 2003 itu yang mengatur, pasal yang mengatur terkait tentang hal yang kita pertanyakan ini? Ya, di dalam Undang-Undang Advokat ya, pada prinsipnya begini, undang-undang itu hanya mengatur bahwa advokat itu wajib bergabung atau menjadi anggota salah satu organisasi advokat. Salah Intinya, satu ya. Artinya bergabung menjadi di dalam organisasi advokat kan begitu. Ya. Tetapi ketentuan mengenai bahwa organisasi advokat itu hanya satu wadah itu tidak ada. Oke. Tidak ada yang menyebutkan bahwa itu satu wadah gitu. Saya belum menemukan, Pak. Ya, artinya di Undang-Undang 18 2003 Undang-Undang 2018 Undang-Undang 18 2003 itu tidak ada ditemukan. Tidak ada mengatur bahwa organisasi advokat itu hanya satu wadah. Itu satu tidak wadah, ada. okay. Artinya yang dimaksud, yang dimaknai di dalam Undang-Undang 18 2003 advokatnya yang diatur itu advokatnya wajib bergabung di satu organisasi. Maksudnya si advokat ini tidak boleh tergabung dalam dua organisasi, hanya satu organisasi saja. Itu maknanya. Itu makna yang ada termasuk dalam Undang-Undang 18. Secara filosofis, tujuan daripada ketentuan undang-undang ini mengatakan ketentuan Undang-Undang 18 2003 ini maksudnya agar jangan sampai ada salah satu advokat itu duduk ataupun bergabung di dalam dua atau tiga organisasi. Kelemahan dan kesalahan daripada organisasi advokat yang lainnya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Bro Edi untuk pendapat-pendapat seperti ini? Ya, saya memang hampir ketawa mendengar Pak ya, karena memang masalah ini sering sekali saya dengar begitu ya, karena memang sering didengar ya. Memang sering saya dengar, karena kebetulan saya adalah sebagai seorang sekretaris jenderal di Perkumpulan Pengacara Muda Indonesia ya, atau Permadin begitu. Ada beberapa upaya-upaya yang sudah coba dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tanda kutip di sini ya, yang tidak menyenangi multibar. Ya. Padahal kalau kita berbicara tentang apakah mereka punya hak ya untuk mengobok-obok ataupun untuk mencoba mengusik di organisasi lain begitu ya. Ini sebenarnya tidak ada hak. Tidak ada hak. Tidak ada hak sama sekali mereka bisa mengobok-obok organisasi lain. Bahkan itu akibat hukumnya bisa malah terjadi tuduhan palsu ya. Itu juga berbahaya buat mereka sebenarnya. Tetapi karena memang yang sering kita temui ini hanyalah hanyalah bersifat opini saja, hanya coba-coba saja, begitu ya. Ya saya pikir ini ndak perlu terlalu kita risaukan, begitu ya. Namun juga memang secara hukum ini harus kita tanggapin serius, begitu, karena masyarakat juga butuh jaminan kepastian hukum. Contohnya bagaimana? Yang kita khawatirkan itu adalah generasi muda yang baru saja lulus dari sarjana hukum menjadi sarjana hukum ya, dari Fakultas Hukum lulus dia menjadi sarjana hukum. Dia kebetulan memang cita-citanya ingin menjadi pengacara. Ini jangan sampai terjadi penyimpangan pemikiran yang rasional menjadi irasional tadi ya. Makanya kenapa saya perlu sampaikan ini, saya perlu tanggapin ini. Saya khawatir gitu, generasi-generasi muda ini nanti menganggap seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu benar. Benar, begitu ya. Jadi
kembali lagi bahwasanya kita ini Indonesia adalah sebagai negara hukum, ya semuanya harus selalu berdasarkan hukum. Sepanjang hukum belum mengatur bahwa organisasi advokat itu diwajibkan single bar, maka ketentuan mengenai multibar sebagaimana wadah advokat yang saat ini sudah mulai berkembang bagus, ya, saya pikir ini sudah cukup bagus untuk dipertahankan. Untuk deklarasi multibar ini ya. Oke. Nah, itu terkait tentang keberadaannya single bar dan juga keberadaannya multibar. Kira-kira menurut Bro Edi, keuntungan ataupun kerugian daripada adanya single bar dan adanya multibar ini apa kira-kira menurut segi pandang dari Bro Edi? Ya. Saya berbicara keuntungan dulu ya. Ya. Keuntungan untuk single bar bahwa memang dengan adanya satu organisasi bahwa untuk melakukan pengidentifikasian terhadap keanggotaan itu memang menjadi mudah. Ya. Namun secara secara keorganisasian maupun secara kepastian hukum, justru single bar dari kacamata saya secara pribadi ini banyak kerugiannya. Banyak kerugiannya. Kalau untuk organisasi itu sendiri keuntungannya banyak. Oke. Kalau kita melihat dari aspek organisasi, keuntungan single bar banyak. Lebih banyak. Banyak untuk organisasinya. Untuk organisasi, ya. Tetapi kalau untuk masyarakat, saya pikir ini akan menjadi kendala ya, akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, mungkin saja dengan adanya seperti itu ada senioritas itu ya. Ada senioritas, ada junior, itu mungkin ya yang selama ini sering terjadi. Ya, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, bahwasanya untuk bisa menjadi sebagai seorang advokat itu akan menjadi perjalanan yang cukup terjal, cukup sulit dan panjang waktunya ketika memang itu dilakukan secara single bar. Karena apa? Keputusan hanya ada dalam satu organisasi. Ini bisa jadi sebuah peluang yang besar untuk organisasi itu, ya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi organisasi. Namun bagi orang yang berkeinginan untuk menjadi advokat ini menjadi batu sandungan tersendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan multibar, menurut hemat saya keuntungannya akan lebih banyak berpihaknya kepada calon advokat yang ingin menjadi advokat. Karena akan ada daya saing di sana. Ada kompetitor ya. Ada kompetitor. Dalam arti begini. Ketika salah satu organisasi advokat yang baru berdiri ini tidak meningkatkan kualitasnya, tentu dia akan ditinggalkan, tidak dilirik dia. Akan terseleksi alam Akan terseleksi secara alam. Nah, tetapi ketika suatu organisasi advokat mempertahankan kualitasnya, mengembangkan kemampuan individu daripada para advokatnya, tentu dia akan dikejar. Nah, sehingga akhirnya apa? Ini akan menjadi win-win solution. Baik oleh si pencari keadilan untuk bisa mendapatkan kepastian hukum, bisa menjadi seorang advokat, maupun bagi si organisasi advokat itu sendiri. Nah, namun kondisi ini akan menjadi sangat berat bagi organisasi advokat yang katanya ingin meningkatkan kualitas, tetapi ditinggalkan karena kualitas. Ingin meningkatkan kualitas, tetapi ditinggalkan. Katanya ingin meningkatkan kualitas, tapi faktanya ditinggalkan karena kualitas. Apakah dia ditinggalkan karena kualitasnya itu menurun, atau dia tidak sebagaimana diatur di Undang-Undang 18 2003 di dalam melaksanakan kegiatan organisasinya itu? Sebenarnya ini berbagai alasan. Jadi berbagai alasan kenapa banyak orang berbondong-bondong mencari organisasi advokat yang sifatnya memiliki kualitas jauh lebih baik ataupun mungkin hampir setara dengan kualitas yang menyatakan diri sebagai single bar. Begitu ya. Dalam arti alasan-alasan di sana tentunya alasan yang sifatnya memberikan keuntungan bagi si calon advokat itu sendiri, begitu ya. Dalam arti ketika mereka ditinggalkan,
berarti ada something wrong. Ya. Ada sesuatu. ya. Kenapa orang tidak loyal? Ada sesuatu kenapa orang tidak mau bertahan, bahkan tidak mau mendaftar di sana. Oke. Ada alasan tersendiri yang barangkali mungkin saya tidak bisa menyaring karena saya memang belum melakukan penelitian tentang hal ini. Namun dari beberapa teman yang pada akhirnya mendaftar di organisasi kami, ini ada berbagai alasan yang mereka pernah sampaikan kepada kami, bahwasanya kami menginginkan kepastian hukum, Pak. Dan kami juga melihat ternyata di organisasi Bapak juga kualitasnya justru jauh lebih bagus. Bahkan dalam beberapa kali organisasi Bapak sudah melaksanakan penyumpahan di berbagai provinsi. Artinya ini sebenarnya bahwa masyarakat itu sudah punya penilaian. Masyarakat itu tidak bisa lagi dibodoh-bodohin. Karena sudah dengan adanya teknologi ini. Dengan berkembangnya teknologi ini, Pak, segala informasi ini sudah semakin terbuka. Jadi udah tidak bisa lagi dibodohin dengan opini-opini yang menurut saya menggiring begitu tadi. Ya. Karena memang kualitas itu menentukan kualitas seorang advokatnya. Benar. Jadi kualitas organisasi menentukan kualitas advokatnya. Benar. Tetapi tidak kita bisa menutup kemungkinan juga. Karena memang yang namanya organisasi advokat yang sudah berdiri pertama kali dan sudah puluhan tahun berdirinya, tentunya tidak kita bisa kesampingkan juga. Karena memang sudah melahirkan ratusan bahkan ribuan advokat. Nah, apakah advokat-advokat yang telah lahir dari organisasi besar dan advokat-advokat yang lahir dari organisasi advokat yang baru bertumbuh, itu kualitas bisa disetarakan atau ada perbedaan kualitas untuk pembedaan antara individual advokat ini? Ya, jadi ini sangat menarik ya. Iya. Mengenai kualitas itu sendiri seperti yang di awal tadi saya katakan, itu semua kembali kepada advokatnya masing-masing, individual. Ya, karena sebenarnya begini, peran daripada organisasi advokat itu di dalam membentuk seorang advokat itu dia hanya membentuk karakter, ya, membentuk disiplin dan tetap menjaga etika sebagai seorang advokat begitu ya. Sedangkan terkait dengan penguasaan secara ilmiah terhadap teori-teori hukum itu sendiri maupun bagaimana dia menjalankan tugasnya atau menyusun kerangka hukum di dalam suatu perkara, itu kembali kepada advokatnya masing-masing. Ya, jadi menurut saya kenapa menarik tadi? Karena pada prinsipnya orang-orang yang mendaftar di organisasi-organisasi besar yang katanya memiliki kualitas tinggi, tidak semua si pendaftar itu juga berkualitas tinggi. Ya, kadangkala saya juga pernah beberapa kali persidangan ketemu dengan organisasi-organisasi lain yang notabene-nya adalah organisasi besar di Republik Indonesia ini, besar karena mereka lebih dahulu. Ya. Namun faktanya apa yang saya alami ternyata kualitasnya juga tidak sama dengan saya yang dilahirkan oleh organisasi yang baru. Ya, artinya di sini bahwasanya kalau diklaim, dinyatakan bahwa mereka jauh lebih baik, memiliki kualitas, itu belum ada survei tentang itu, belum ada juga penelitian tentang itu. Dan belum ada alat ukur untuk itu. Tidak ada alat ukurnya, Pak. Bahwa apa namanya persoalan tentang penanganan perkara di persidangan itu tetap kembali kepada personality si advokat itu sendiri. Saya rasa begitu. Ini kita melihat begitu maraknya nih organisasi advokat yang tumbuh dan berkembang di negara ini. Nah, apakah dengan deklarasi ataupun keinginan dari salah satu organisasi advokat tadi untuk mencetuskan bahwa mereka untuk deklarasi single bar. Nah, dengan berkembangnya ini, bisakah keinginan tersebut tercapai? Bagaimana kira-kira untuk Bro Edi menanggapi dan menyikapi untuk single bar ini? Apakah bisa tercapai? Ya, jadi memang tidak ada sesuatu hal yang mustahil di Republik Indonesia khususnya. Ya.
Tidak ada yang mustahil juga di dunia. Oke. Masalah apakah bisa? Tentu bisa. Tetapi dengan sebuah persyaratan yang cukup sulit dan panjang, saya rasa. Artinya begini, kalau mereka ingin mendeklarasikan dan ingin mewujudkan single bar, berarti yang harus mereka lakukan adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang 18 2003. Sementara di dalam konstitusi kita, undang-undang itu dilahirkan melalui sidang paripurna DPR RI. Apabila memang faktanya di dalam anggota DPR RI sana banyak golongan-golongan dari mereka sebagai perumus undang-undang, sehingga itu tidak mustahil bisa akan terwujud, tercapai ya. Akan tercapai. Dalam hal ini perkembangannya kan ini kan sudah ada nih rancangan undang-undang terkait tentang revisi Undang-Undang 18 2003 ini. Nah, apakah di situ ada gambaran menurut Bro Edi terkait tentang arah ke single bar ini? Memang mereka berupaya. Mereka berupaya agar ini arahnya kepada single bar. Tetapi sampai hari ini dari anggota DPR RI sendiri belum bisa memutuskan. Belum bisa memutuskan. Makanya untuk pembahasan masalah undang-undang advokat yang baru ini masih cukup panjang. Yang kedua juga menjadi perhatian dan pertimbangan dari anggota DPR RI adalah bagaimana dengan wadah-wadah organisasi advokat yang sudah terlanjur ada saat ini. Ini juga butuh kepastian hukum, butuh juga keadilan untuk mereka. Karena terkait dengan ribuan anggota mereka yang sudah ada di lapangan. Saya pikir ini menjadi PR yang sulit ya bagi anggota DPR RI untuk mempertimbangkan ke arah single bar itu sendiri. Meskipun di dalam draftnya memang ada. Memang ada ke arah sana, draftnya ya. Tetapi ini masih dipertimbangkan di paripurna. Saya rasa menurut keyakinan saya sendiri memang akan mengalami kesulitan ya. Akan mengalami kesulitan. Insya Allah begitu saya rasa. Ini perbincangan sangat menarik ini. Untuk hal tersebut kan sudah kita tahu juga nih bahwa dengan adanya rancangan undang-undang advokat yang baru ini, kemungkinan besar menurut Bro Edi itu tadi ada ke arah sana. Nah, dan tadi juga sudah disampaikan dampak terhadap organisasi advokat yang baru yang mempunyai anggota ribuan ini menjadi PR besar buat DPR RI sana ya untuk mengabulkan atau tidak untuk hal ini. Tetapi apakah memang ada sudah secara pasti di dalam rancangan Undang-Undang 18 2003 ini yang memang meminta bahwa untuk advokat harus single bar? Apakah ada itu sudah di dalam rancangan tersebut atau hanya wacana juga? Kalau di dalam draftnya itu memang tidak disebutkan secara spesifik gitu ya? Spesifik mengenai ini single bar ataupun multibar. Karena di dalam rancangan itu, draft undang-undang itu lebih banyak berbicara masalah peningkatan kualitas daripada sumber daya insani si advokatnya itu sendiri. Contoh begini, PKPA diselenggarakan minimal sekian ratus jam. Sehingga kalau dikalkulasikan menjadi kurang lebih 2 tahun. Itu. Dan yang kedua harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, begitu ya. Nah, ada beberapa ketentuan persyaratan-persyaratan yang dirancang di dalam ketentuan itu sifatnya lebih mengarah kepada peningkatan sumber daya insani advokat itu sendiri. Mengenai bagaimana wadahnya, itu tidak diatur secara spesifik. Saya pikir barangkali ini nanti di dalam turunannya Pak, mungkin di dalam peraturan mengenai pendirian advokat dan sebagainya. Saya rasa begitu. Mungkin di kesananya itu ya. Tapi berdoa saja. Semoga dengan adanya ini dalam tanda kutip untuk peningkatan kualitas seorang advokat itu sendiri. Nah, yang mana tujuan output daripada meningkatnya kualitas seorang advokat itu tentunya pelayanan terhadap masyarakat ini lebih maksimal lagi. Mungkin di dalam undang-undang tersebut diharapkan seperti itu. Benar, Pak. Nah, terkait hal untuk peningkatan sumber daya seorang advokatnya itu tadi.
apakah itu tetap kembali kepada organisasinya? Tidak semuanya hanya berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, kalaupun tahu undang-undang itu baik, tetapi organisasi di dalam menyelenggarakannya dalam tanda kutip tidak mematuhi daripada undang-undang ini, apakah kualitas seorang advokat itu akan bisa terwujud? Ya. Jadi ini kembali kepada teori tujuan hukum sebenarnya. Bahwasanya hukum itu menginginkan adanya keadilan, kemanfaatan, begitu ya. Jadi pada prinsipnya begini, konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan undang-undang itu berharap agar tujuan yang dibuat di dalam undang-undang itu bisa tercapai. Namun dalam hal pelaksanaannya bisa saja terjadi kadang kegagalan. Ya. Itu kembali kepada substansi si pelaksana undang-undang itu sendiri. Ya, jadi sehingga tidak ada jaminan apakah tujuan yang dibuat di dalam undang-undang advokat itu bisa tersalurkan dengan baik, tercapai dengan baik, itu memang belum ada jaminan. Semuanya pasti kembali kepada si pelaksana undang-undang itu sendiri. Siapa pelaksana undang-undang itu? Pelaksana undang-undang itu adalah para advokat dan organisasi advokat itu sendiri. Menarik sekali. Di penghujung daripada podcast kita hari ini, apa yang bisa disampaikan sebagai quote oleh Bro Edi agar bisa dalam hal ini meningkatkan kualitas organisasi advokat maupun personalnya dari advokat itu sendiri. Apa yang bisa disampaikan oleh Bro Edi sebagai pesan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang dalam hal ini terkait tentang pembentukan undang-undang advokat itu sendiri. Silakan, Bro Edi. Ya, sebenarnya masyarakat harus jeli ya. Jeli dalam arti melihat bahwasanya advokat memang dilahirkan oleh organisasi advokat. Itu tidak dapat kita pungkiri ya, karena itu merupakan suatu keharusan. Jeli yang saya maksud di sini adalah jangan sampai masyarakat ketika dia memerlukan seorang penasehat hukum ataupun kuasa hukum, jangan hanya melihat latar belakang organisasi advokat yang menaungi si advokat itu. Ya. Jadi yang harus dilihat itu adalah bagaimana kualifikasi dari si advokat itu sendiri. Personalnya ini ya. Personalitinya terkait masalah dia lahir dari advokat mana saja. Welcome. Tidak ada masalah. Sepanjang si advokatnya ini memang menguasai materinya dan juga ya dia memang mampu membela kepentingan si kliennya. Si kliennya sendiri. Ya, saya rasa ini yang harus disadari oleh masyarakat. Ya. Demikian juga si pemangku kebijakan. Jangan melihat bahwa ini adalah organisasi dalam tanda petik pendiri, ini adalah organisasi yang dalam tanda petik besar, sudah tua, sudah lama. Ya. Bukan berarti keadilan itu lahir dari sana, bukan berarti kualitas itu lahir dari sana, begitu. Ya. Karena baru-baru saja juga kita bisa ngelihat ternyata ada salah satu advokat senior juga keluar dari salah satu organisasi besar begitu ya. Ini juga menandakan bahwa advokat senior yang ada di organisasi itu dulunya juga sepakat dengan multibar. Ya begitu. Nah, sehingga kepada pemangku kepentingan, pemangku kekuasaan di Republik ini juga jangan menutup mata terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat yang memang membutuhkan keadilan di Republik ini. Terima kasih Bro Edi. Sama-sama. Sangat menarik podcast kita hari ini. Karena memang ini adalah satu hal yang memang harus kita angkat dan harus kita sampaikan. Karena memang ini menjadi pertanyaan yang tidak pernah terlontarkan di publik. Maka dengan adanya podcast ini semoga ini akan memberikan nilai-nilai tambah, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat DPR RI yang sedang hari ini menyelesaikan atau menyempurnakan atau menggodok daripada undang-undang advokat yang baru, rancangan undang-undang advokat yang baru. Maka untuk itu
Dengan berakhirnya podcast dengan Bro Edi yang hari ini menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di tempat podcast kita di sini, kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan semoga ini bermanfaat, Amin. bisa memberi edukasi kepada masyarakat. Amin ya rabbal Oke, alamin. cukup sampai di sini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.